Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini gereja kita telah memiliki kode pembayaran digital nasional atau QRIS. Dengan fasilitas ini, kita dapat memberikan persembahan melalui aplikasi keuangan digital di ponsel kita masing-masing. Kiranya nama Tuhan tetap dimuliakan, kapanpun dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Adunang hona dilampuki tung soboyau songono hodo hagogo
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dimanapun berada, yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, khususnya Jemaat HKBP, Jalan Uskup Agung Sugio Pranoto Medan. Kami menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan juga persekutuan ini demi kemuliaan namanya. Bagi anggota jemaat yang sedang sakit maupun yang berduka, kita mendoakannya. Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara. Bapak, Ibu, anak sekolah minggu, remaja dan naposo bulung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis dengan topik minggu panggilan memelihara ciptaan. Saudara-saudara, kita yakin bahwa Roh Kuduslah yang mengajak kita untuk berkumpul bersama keluarga di rumah masing-masing. Marilah mempersiapkan hati, pikiran, roh, dan seluruh hidup kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita angkat pujian syukur bagi Tuhan Allah kita dengan menyanyikan lagu Tuhanku Yesus dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 3. Pada ayat yang ketiga, kita sama-sama berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berada di antara kita saat ini. Dengan suara yang menggegap, mari kita puji dan agungkan nama Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk kita jaga dan pelihara dengan baik. Kita bernyanyi lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara terkasih, marilah mendengarkan hukum Taurat bagi kita pada hari Minggu ini, yaitu dari titah yang pertama sampai dengan titah keempat. Demikian bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita berdoa bersama-sama
memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita mau tunduk dan bersembah sujud berdoa atas hadirat Allah yang Maha Kudus. Marilah kita bernyanyi semua yang letih lesu dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 4. Di ayat yang keempat kita sama-sama berdiri. Saudara-saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari Minggu kedua setelah Trinitatis ini, kita datang di hadapan Allah oleh karena dosa, pelanggaran, dan pemberontakan kita. Begitu banyak dosa yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak disengaja, terhadap Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Marilah berseru meminta dan memohon keampunan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan atas dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima pengampunan dosa dari Kristus Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari lagu pujian, berkumandang suara dari seberang, dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1. Marilah kita baca dan dengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel untuk minggu kita hari ini, yang tertulis di dalam kitab Wahyu 7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita baca secara bergantian. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengaku iman kepercayaan kita, marilah bernyanyi dari lagu Menjulang Nyata Atas Bukit Kala dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 dan 2. Pada ayat yang kedua, kita bangkit berdiri.
bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di seluruh dunia ini, marilah kita mengaku iman percaya, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam. Shalom. Warta Jemaat Minggu 21 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Trinitatis. Kedua, topik minggu. Topik minggu kita hari ini adalah panggilan memelihara ciptaan. Yang ketiga, ibadah minggu. Salam saudara-saudara, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya hari ini, Minggu tanggal 21 Juni 2020, Bapak, Ibu, Naposo Bulung, remaja dan anak sekolah minggu dan kita seluruhnya dapat mengadakan ibadah minggu di rumah dalam keadaan sehat-sehat semuanya dan tetap bersandar kepada Tuhan, Raja dari segala raja. Saudara-saudari, mari kita doakan kiranya virus corona ini atau COVID-19 dapat segera berlalu dengan mengikuti seluruh protokol himbauan dari pemerintah dan pimpinan gereja HKBP. Agar jika kita berpergian tetap menjaga jarak, pakai masker untuk melindungi saluran pernapasan, sering mencuci tangan pakai sabun, tidak bersalaman untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan memperhatikan ketentuan lainnya. Kiranya Tuhan memberikan kuasa pengobatan yang luar biasa dari dalam tubuh kita sendiri dan memberikan vaksin di dunia ini untuk melenyapkan virus corona dan virus-virus lainnya yang mematikan. Marilah kita mengingatnya, Tuhan Yesus Kristuslah yang menjaga, memelihara, melindungi, dan memberkati kita semua jemaatnya. Poin keempat, ibadah minggu di rumah. Melalui warta minggu hari ini, dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Uskup Agung agar kita tetap melakukan ibadah minggu di rumah kita masing-masing dan persembahan dapat diserahkan melalui Sintua Sektor atau ditransfer ke nomor rekening atas nama HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto, Bank Mandiri, nomor rekening 10027278889 lengkap dengan nama pengirim. Demikian disampaikan, Tuhan Yesus memberkati. Poin kelima, warta anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang anak laki-laki di keluarga Bapak Gary Jeremy Silitonga, Ibu Boru Panggabean, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati,
tumbuh kembangnya dan memampukan kedua orang tuanya untuk membesarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Poin keenam, belajar CD. Telah dimulai pelayanan belajar CD Sabtu tanggal 13 Juni 2020 yang lalu secara virtual atau via Zoom kepada anak-anak pelajar CD. Dan jadwal pelayanan pelajar CD seterusnya yaitu hari Kamis masuk pukul 15 sampai pukul 16.30 WIB dan hari Sabtu masuk pukul 15 sampai pukul 16.30 WIB setiap minggu. Poin ketujuh, PA Naposo Bulung. PA Naposo Bulung HKBP Jalan Uskup Agung telah dimulai pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 secara virtual. Poin ke-8, Posko Peduli Kasih Tanggap Darurat COVID-19 HKBP Jalan Uskup Agung. Posko Peduli Kasih dan Tanggap Darurat COVID-19 HKBP Jalan Uskup Agung yaitu untuk membantu jemaat yang kehilangan pekerjaan, hilang penghasilan, dan putus perekonomian karena pandemik virus corona. Karena hal tersebut, maka gereja kita menghimbau seluruh jemaat yang bersedia terbuka mengulurkan tangan untuk membantu, menyediakan, dan memberikan sumbangan berupa sembako, yaitu beras isi 5 kilo per karung, minyak goreng dan gula putih. Masker untuk disalurkan melalui Posko Peduli Kasih COVID-19 HKBP Jalan Uskup Agung dan dapat mengantarnya ke gereja atau ke kantor HKBP Jalan Uskup Agung ataupun berupa uang dapat langsung ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri nomor rekening 1000027278889 atas nama HKBP Uskup Agung Sugio Pranoto. Tuhan Yesus memberkati. Poin ke-9, perjamuan kudus. Huria dan Parhalado HKBP Uskup Agung siap melayani pelayanan perjamuan kudus bagi jemaat Uskup Agung yang merindukannya. Poin ke-10, persembahan sekolah minggu. Sesuai dengan aturan peraturan HKBP bahwa persembahan sekolah minggu 25% itu harus diserahkan ke pusat. Dan setelah dibicarakan di Parsermonan Parhalado pada hari Rabu 17 Juni 2020 memutuskan mulai bulan Juli 2020 kita akan menyetorkan persembahan sekolah minggu 25% ke pusat. Poin ke-11, sumbangan sembako. Diterima sumbangan sembako dari keluarga NN sektor 5 berupa beras isi 5 kilo 5 karung, minyak isi 2 liter 5 saset, gula 5 kilo, telur 3 papan. Tuhan memberkati. Poin ke-12, warta keuangan bisa kita lihat di WA HKBP Jalan Uskup Agung. Demikianlah warta gereja kita pada minggu ini. Tuhan Yesus dimuliakan. Kita bernyanyi dari PBSR nomor 282, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Kami serahkan kehidupan kami, persekutuan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Agar Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami, memberikan Roh Kudus yang daripada Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu Tuhan mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka nats khotbah kita yang tertulis di kitab Imamat pasal yang ke-25, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu sesuatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, kamu harus masing-masing pulang ke tanah
miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ciptaan Tuhan sangat indah. Ciptaan Tuhan itu sangat menakjubkan. Kalau bahasa orang zaman now, ciptaan Tuhan itu sangat wow. Jadi saya pernah melayani di HKBP Rianiate Samosir. Di sana saya dapat menikmati ketika saya membuka pintu rumah saya akan kelihatan keindahan Danau Toba. Nampak kelihatan keindahan gunung-gunung. Dan ketika di pagi hari ataupun di sore hari terdengar kicauan burung-burung gereja yang begitu merdu. Kemudian saya pernah melayani di HKBP Banda Aceh. Di sana saya dapat menikmati indahnya pantai, indahnya lautan dengan berbagai macam ikan. Dan bahkan kalau kita sampai ke Sabang, kita dapat melihat pemandangan yang begitu indah. Tung Masai Uli sangat menakjubkan. Mungkin melebihi dari pengalaman yang saya utarakan tadi. Pengalaman jemaat yang terkasih. Yang sudah dilihat dan sudah dinikmati bagaimana keindahan dunia ini, bagaimana keindahan alam semesta. Ketika saya melihat itu semua, ketika kita melihat itu semua, apakah apa yang timbul di benak kita? Yang pastinya ketika saya melihat keindahan Danau Toba, keindahan laut, siapakah penciptamu? Isedona manopaho, tung Masai Uli. Siapakah yang menciptakannya? Siapakah yang membuatnya dan menatanya menjadi indah? Coba kita bayangkan surate. Sawarna portibion hurang do ulina. Isarani daun-daun warna merah. Coba kalau satu warna ini diciptakan Tuhan. Kalau yang saya katakan tadi berwarna-warni. Coba kalau Allah menciptakan ini satu warna. Bunga-bunga warna merah, awan warna merah, air warna merah, ikan warna merah, hurang daulina. Hurang tertarik. Ra'aut surah hola darat sudeon. Atau hanya dipenuhi dengan air. Hurang do. Nang kenyamanata. Au surah golap sude. Atau terus terang menderang. Hurang do. Pakai lala ata. Tetapi Allah sudah mengaturnya
Allah sudah menatanya dengan baik dan benar. Sehingga kita ciptaannya mampu menikmatinya seperti kesaksian yang kita lihat. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di nats kita ini Allah berfirman kepada Musa agar ketika bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, ke tanah yang diberikan oleh Allah, ke tanah yang subur dan kaya akan madu, tanah yang sudah diberkati, mereka harus hidup di dalam aturan, harus hidup di dalam ketentuan yang difirmankan oleh Allah. Harus menaati Sabat, harus menaati pemberhentian untuk memuji, memuliakan, menguduskan nama Tuhan, mengucap syukur kepada Allah. Coba kalau kita kerja terus, tidak ada istirahat. Sampai kapan kita bertahan? Terus setiap hari bekerja, terus bekerja, tak ada istirahat. Mungkin tidak ada satupun kita yang bertahan hanya 1 tahun. Udang maju 1 tahun. Terus kareju aria borngi siap pagi, siang, botari, borngi terus. Sedangkan mobil peko nadong do kira-kira berapa kilometer harus berhenti. Mesin seperti itu. Ada saatnya. Tetapi Allah mengatur semuanya, Allah menata semuanya agar semua indah, agar semua baik. Di sini dikatakan 6 tahun menanami, merantingi, dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 harus menjadi Sabat bagi Tuhanmu. Tidak boleh bekerja, tanah harus dikosongkan. Pokok anggur tidak dirantingi. Dan semua orang-orang yang ada di kediaman, semua orang-orang yang ada di sekeliling, bahkan ternak harus diberi makan. Demikian juga di tahun Yobel. Tahun ke-50 harus memerdekakan semua yang ada di sekeliling kita, bahkan juga binatang-binatang yang ada di tanaman, di kebun, di porlak anggurta, ikon tamerdekahon. Harus kita memberikan kebebasan kepada mereka. Dan hidup kita harus menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup kita menjadi berkat bagi ciptaan Allah lainnya termasuk binatang. Kita harus mengimani bahwa Tuhan tetap memelihara, memberkati, mencukupkan apa yang perlu di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat yang hari Minggu, ketika Amang Pendeta berkhotbah di sekolah minggu, dan kita teringat akan nats itu, Allah menciptakan bumi dan isinya hanya melalui firman. Dan Allah langsung berkarya menciptakan manusia itu. Dan menempatkannya di Taman Eden. Yang mau kita lihat di situ, apa yang menjadi kebutuhan manusia,
Aha narikot di pamatak taon. Ido parjolo ditopak diciptakan Allah. Sebelum manusia itu diciptakan. Apa yang menjadi kebutuhan kita itu duluan. Ido parjolo di parade di bata. Ketika itu nggak sudah isikop. Maka Allah menciptakan manusia itu. Dan menempatkannya di Taman Eden. Dan membuat air di situ. 4 air mengalir. Asana kurangan di aek. Di pasikop. Bahkan setelah manusia ditempatkan di Taman Eden, Allah memberikan tanggung jawab untuk merawat, untuk melestarikan ciptaan lainnya. Sama seperti topik kita minggu ini. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kalau bagi Adam dan Hawa di sana Allah memberikan tanggung jawab untuk melestarikan, memelihara, merawat di minggu ini juga. Melalui nats khotbah kita di topik minggu, panggilan memelihara ciptaan. Jauh-jauh mangaradoti aka natinopa. Itu yang menjadi panggilan untuk kita di minggu ini. Memelihara ciptaan. Bado au sura di suku debata na pinasahat na itu hita. Di suku debata na tinopanain waing. Boido tak bertanggung jawab pun. Au sura di suku debata na tinopanai di tonga-tonga ni portibio di sido pesude. Tajamot todo. Boido tak bertanggung jawab pun. Ini yang menjadi renungan. Bisakah kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah berikan di tengah-tengah dunia ini? Mulut tidak do. Sudah babir mamereng jolmayate. Akan natino pana asing. Babir mamereng jolmay. Tapi kalau kita lihat ketika Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden, sangat-sangatlah bersahabat dengan lingkungan. Alai sura lau hitara tuporlak. Adong isi manuk. Adong isi pidong. Adong isi ulok. Holani bering rohita pitur lau lari. Alania hamabir. Sotungi pamati. Gudang ko jolma morong-orong nuaing. Apalagi sa na di hutan. Yalangi bagudung haumana. HP alo ni bagudung biasa ular sabado, ulo sawah. Ale nga habis ya toni no ni. Iburudui yalangi sehingga semangat mabagudung mga langi eme. Ala ni parulaon bola sa jodo gabi susah. Au surara akahawpe mabirro aka pohon-pohon ape. Au sura boy merlozongi songon aka pinahani ketika hadir manusia di antara mereka nasuboy do pitur merlozong. Sotuk sanga au ditubang hinna. Ulam banubang do. Anggo manuad dangadong. Untuk melakukan penghijauan tidak ada rencana tetapi penebangan hutan dengan sembarangan. Omban waeng natarida di tonga-tonga ni portibion. Di tonga-tonga ni nahumaliakta. Karena itu panggilan untuk memelihara
ciptaan sebagaimana yang Tuhan inginkan di minggu ini. Jauh-jauh mengaradoti akan hati noppa. Mari melalui topik minggu ini kita diajak untuk memelihara padimu dimutton akan hati noppa nih debata di tonga-tonga nih portibion. Padahal sudah banyak yang sudah terjadi di tengah-tengah dunia ini. 2004 rodo tsunami di Banda Aceh. Banyak yang longsor. Banyak orang mengeluh karena kemarau berkepanjangan. Banyak orang mengeluh karena sudah kepanasan. Bahkan sekarang banyak orang ketakutan karena wabah virus corona. Marilah kita merenung untuk semua ini. Situasi dan alam tidak lagi bersahabat dengan manusia. Kalau Thomas Hobbes mengatakan antara manusia dengan sesama manusia, dia mengatakan manusia sudah menjadi serigala bagi sesamanya. Homo homini lupus. Tidak hanya itu kita lihat. Dakola jolmaibe hera serigala maradopo dengan najolma, bahkan untuk ciptaan Allah yang lain juga sudah seperti itu. Nggak ngiribi nama saun. Tanpa kita menyadari, outsura sadar hitara bahwa semuanya ini hanya titipan bagi kita. Semuanya ini hanya pemberian Allah. Semuanya ini hanya sementara. Kalau kita menyadarinya, maka kita akan mencoba untuk memelihara. Tetapi kita tidak sadar dengan tanggung jawab, dengan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Tanggung jawab ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa. Apa yang menjadi tanggung jawab mereka? Memelihara, merawat, melestarikan bumi ini. Ido di pasahat de bata. Ido di tonahot de bata. Itu yang difirmankan Allah bagi manusia. Tetapi kita yang melihat apa yang sudah terjadi di sekeliling kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats kita ini juga mengajak kita agar kita menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Iko gabe pasu-pasu hita di tonga-tonga ni portibion. Kita harus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini dan juga bagi ciptaan Allah dan juga bagi manusia. Dikatakan di ayat 6 sampai dengan ayat 7. Keberadaan kita harus menjadi berkat. Hajong-jongan ni jolmai ikon gabe pasu-pasu. Dan gabe pusa-pusa ate. Harus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Karena itu marilah kita jika kita mau ingin menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, naing gabe pasu-pasu di tonga-tonga ni portibion, baiklah kita hidup sesuai dengan ketentuan atau aturan yang difirmankan Allah kepada kita. Tuhan mengatur semuanya dengan baik. Ada malam, ada siang, ada saatnya bekerja, ada saatnya istirahat. Dan itulah sabat bagi Tuhan. Saat yang indah
untuk memuji, memuliakan, mensyukuri berkat dan pemberian Tuhan. Bagaimana dengan Sabat kita? Bagaimana dengan hari pemberhentian? Di tonga-tonga di Panggulota. Buado hitama parbadiai hari sabati. Bagaimana kita menguduskan hari Sabat? Di tonga-tonga ni ngoluta. Di tonga-tonga ni keluargata. Di tonga-tonga ni nahumalyangta. Bagaimana kita menguduskan Sabat yang kita miliki untuk Tuhan kita? Udah ngatong, jumpa ma hari Sabat, alaus di hari Sabatima di patu pa arisan, alaus di hari Sabatima di patu pa sude ulaun, gabe lupa memuji, bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Unang. Tetapi kita harus mengingat bahwa Sabat itu untuk Tuhan kita. Kita harus bersyukur. Ikut tahamulateo do di saluhutna akasi lehon-lehon di debata. Dengan cara apa? Memuliakan, memuji dan menguduskan nama Tuhan. Kalau di epistel itu tadi kita lihat, ya, barang siapa yang memuliakan, barang siapa yang hidup di dalam firman Allah. Ate. Akaido. Madapat hanguluan na, saliling-liling na. Dunia ini di situ dikatakan akan hancur, tetapi orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan akan diselamatkan, akan memperoleh hidup yang kekal. Gabe parna punaon ni debata. Bagaimana dengan kita? Au surah songo depisteli roh Tuhan waing. Dapat na dope hita halak na mengolu di bagasan hatana. Bagaimana dengan hidup kita di situasi sekarang yang menghadapi pandemi virus corona? Nah pastinya ketika kita menghadapi ini, adonggo timbul rasa khawatir. Roha biar. Tetapi Allah memfirmankan, bagaimana seperti di nats kita ini ketika tahun ke-7 adalah tahun pemberhentian. Ikor ringgas jolmai marsileo-leon tu akadongan na adong di nahumaliang na unang adong hurangan bahkan di sarihon dohot akapinahan. Demikian juga di tahun Yobel. Mereka harus memberikan pembebasan, memerdekakan orang yang terpenjara, budak-budak memulangkan ke kampungnya masing-masing. Bagaimana? Di situ ketika mereka mampu memberi seperti pesan Tuhan untuk bangsa Israel melalui Musa pada tahun yang ke-7, pada tahun Yobel, tahun yang ke-50, mereka harus sanggup untuk berbagi. Dakolan hanya untuk sesamanya manusia, tetapi bagi ciptaan Allah lainnya mereka harus mampu berbagi. Bagaimana dengan situasi yang sekarang? Mau lihat ya Mak? Di HKBP Uskup Agung. Nagodang, naringgas, na terbuka dalam situasi pandemi COVID-19 meringankan tangan, mengulurkan bantuan untuk teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan. Allah hita mengurupi, Allah hita marsileon-leon masih mampu untuk berbagi. Puji Tuhan.
Martabba ma pasu-pasu na pinasahat ni debata. Tutonga-tonga ni nanyulay ni tangan doho pikiran. Ruas Huria Uskup Agung. Jala marlas ni roha manang aka nama jalo. Kalau kita lihat di sini, Allah mencukupkan apa yang perlu bagi bangsa Israel. 6 tahun bekerja, 6 tahun menanam, menuai, mengumpulkan pada hari yang ke-7. Demikian juga di tahun Yobel. Itu adalah Sabat, persekutuan dengan Tuhan. Hari pemberhentian, menguduskan Sabat Tuhan. Sabat itu diperuntukkan untuk Tuhan. Kalau kita lihat di situ, Allah juga mengatakan agar mereka tidak memiliki kekhawatiran. Bahwa Allah sudah mencukupkan. Ngadi parade di bata ahanarikot di tonga-tonga ni panguluta. Alay di saluhut na di parade nai. Ikut tapelehod do sada tiki Sabat tu ibana. Untuk memuliakan, menguduskan, memuji nama Tuhan. Hendaklah kita orang Kristen tidak memiliki rasa khawatir. Taringot tu padongan iyon, taringot tu pasu-pasu, taringot tu pabahenan ni di bata. Di tonga-tonga ni parngulota. Karena apa? Karena Allah sudah lebih dahulu menyediakan apa yang kita butuhkan. Ahanarikot tu tonga-tonga ni pamatakta. Bisa kita lihat Allah sudah menyediakan tempat manusia pertama itu di Taman Eden. Demikian juga bangsa Israel di nats kita ini. Allah sudah menyediakan tempat, yaitu tanah Kanaan. Sebagai tempat bagi mereka. Tanah nasubur. Nagok situak niloba. Karena itu, marilah kita ikon marpos ni roha, menghilangkan rasa khawatir. Alai ikon gabe memiliki pengharapan yang hidup tentang kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau basidakan molo di Matius pasal yang ke-6, dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat 34, hal kekhawatiran. Ate. Pidong namar tonga-tonga langit disarihod debata. Bunga bakung, akalana asing. Lam hita zol mama. Lam hita ma. Om maneng dohonon na di tonga-tonga ni terpukta di bagasa tikyon. Ate. Tuhan mencukupkan apa yang perlu di dalam kehidupan kita. Ahanarikot di tonga-tonga ni parngolota. Meskipun banyak rintangan, nakpe godang nata adopi di tonga-tonga ni parngolota, kita harus tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang perlu di tengah-tengah kehidupan kita. Yang menjadi masalah, kalau kita lihat perjalanan hidup bangsa Israel, saya terus donasida mangalaosi. Saya terus nasida mangalaosi. Karena itu Allah mengingatkan melalui Musa. Dipaingot debata marhite si Musa. Agar mereka tetap ingat. Bukan karena kekuatan mereka tetapi karena kuasa Tuhan. Maka mereka sampai ke tanah Kanaan. Bahkan tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah untuk bangsanya. Silehon-lehon di debata. Halani ido dalam menghadapi hal yang seperti itu ketika mereka tidak bekerja 1 tahun dan memberikan sabat kepada Tuhan, hendaklah jangan memiliki rasa khawatir. Ikon marpos ni roha bahkan harus menunjukkan seperti topik minggu kita, menunjukkan tanggung jawab, memelihara, melestarikan bumi yang diberikan Tuhan kepada kita.
Amin. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang menyuarakan kepada kami Tuhan, agar kami tetap memelihara ciptaan Tuhan, agar kami tetap berbagi, agar kami mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan mengingat memberikan sabat untuk Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami tetap hidup di dalam ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang difirmankan oleh Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang kebaktian pada saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan, menjawab doa-doa mereka. Kami serahkan juga jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang memberkati obat yang mereka pakai. Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Demikian juga Tuhan kami serahkan pergumulan dunia ini, pergumulan negara kami ini dalam menghadapi COVID-19. Mampukan jemaat-Mu, mampukan masyarakat Indonesia Tuhan, agar tetap hidup di dalam ketentuan-ketentuan, aturan-aturan yang dilakukan, yang disarankan oleh pemerintah dan juga gereja-Mu. Kami serahkan pada saat ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Orang-orang yang kehilangan karena COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Demikian juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jemaat-Mu, agar Tuhan yang menjauhkan virus corona dari kehidupan kami. Tunjukkanlah Tuhan vaksin untuk virus tersebut. Tuhan tahu bagaimana kerinduan kami, kerinduan jemaat-Mu, juga kerinduan negara kami bebas dari COVID tersebut. Kami mengimani bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kiranya Tuhan yang menunjukkan vaksin, kiranya Tuhan yang memulihkan dunia ini, agar kami mampu bersukacita. Kami semakin mengenal dan mengecap banyak kuasa, banyak berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat dari PKJ nomor 165 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan 2A dan 2B. Walau lembah
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu jemaat kami yang terkasih yang melakukan kebaktian pada hari ini di rumah masing-masing. Kami Perhalado HKBP Uskup Agung mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita hari ini sudah berakhir. Namun kita yakin dan percaya kasih setia, penyertaan serta berkat Tuhan tiada akan pernah berakhir dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian ingin memberikan persembahan atau menyalurkan berkat sukacita untuk pelayanan gereja melalui aplikasi keuangan, maka jangan lupa untuk segera membuka aplikasi yang tertera di layar dan memindai atau men-scan QR Code HKBP Uskup Agung Sigurd Pranoto yang ada pada layar Anda saat ini.
Kiranya seluruh persembahan yang telah kita berikan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. I'm free in Jesus' name. You know that I'm free to believe and to proclaim.